Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan siswa ya. Dan pertemuan sebelumnya di mana kita membahas tentang keamanan ya, fitur-fitur keamanan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba melakukan import database ya. Jadi kita melakukan import data. Karena kalau misalnya datanya banyak, maka sangat tidak mungkin untuk kita input satu persatu ya. Kecuali kalau memang diberikan hak akses kepada siswa untuk input masing-masing. Oke, kita masuk dulu. Kita login dengan admin dan admin. Nah, ini admin dengan admin, data siswa sebelumnya seperti ini. Nah, yang jadi pembahasan kita sebelumnya adalah bagaimana kelas ya. Kelas ini kita kasih ID kelas dan tipe datanya integer karena kita mau menghubungkannya dengan data kelas ya. Berarti kita buka lagi di sini PHP Red kita di manage di page manage data tables, kita tambah lagi ya, tambah tabel dan kita tambahkan dengan nama kelas gitu ya. Lalu seperti biasa kita ID kelas, lalu nama kelas gitu ya, dan ID kelas, nama kelas, tingkat gitu ya, tingkat atau tingkat dulu ya, tingkat, lalu nama kelas dan keterangan. Nah, ini boleh diatur misalnya tingkatnya berapa gitu ya, misalnya 20, nama kelasnya 30, keterangannya bebas 100 misalnya. Oke, dan ini ID kelasnya tetap kita buat primary key dan kita save change. Oke, kita preview di sini dan di sini sudah ada data kelas ya, data kelas. Oke, kita atur dengan cara project menu, lalu di bagian kelas kita cari ikonnya misalnya building ya, ini kelas, kita oke. Lalu di bagian kelas kita balik lagi di list page-nya, ID-nya kita tampilkan ya, ID-nya biarkan kita tampilkan, tingkat, nama kelas dan keterangan. Lalu di bagian add cuman ada 3, kita biarkan ya. Oke. Lalu kita di bagian page design seperti biasa di data kelas, list, header, kelas, buttonnya adalah tambah. Di sini rounded, rounded. Lalu di sini kita kasih ajak page. Lalu di bagian tambah, di sini kita tulis tambah kelas, gitu ya. Oke, kita coba. Oke, ini ya, kita tulis misalnya tingkatnya adalah 10, nama kelas adalah 10A, keterangannya adalah misalnya kelas 10A, gitu ya. Oke. Lalu ada lagi di sini tingkat 10B, lalu keterangan kelas 10B gitu ya. Oke, ada 2 kelas di sini. Kita setting dan seperti biasa kita di list page lagi, dan di sini kita kasih untuk ID kelas itu labelnya untuk tampil adalah ID gitu ya, ID kelas, tingkat. Oke, tingkatnya inline ini kita matikan, nama kelas kita matikan, keterangan inline edit kita matikan. Lalu di bagian add, keterangannya kita jangan buat required ya, dia hanya sebagai tambahan saja. Lalu nama kelas itu cek duplikatnya dihidupkan gitu ya. Oke, kita coba. Kita coba dan kita di data siswa kita tambah. Nah, ini ya, kita coba tambah data di data siswa. Nah, di sini di bagian kelas ini kita looping ke tabel kelas gitu ya. Ini caranya, kita balik lagi ke page,
di bagian data siswa, lalu bagian add gitu ya. Kita klik di ID kelas, lalu kita select di sini, lalu select data search, data table ya, bukan enter value. Kita ambil yang kelas, kita ambil ID aja, lalu labelnya adalah nama kelas. Nah, kita order by nama kelas gitu ya. Oke, kita coba di sini. Nah, ini ya 10A udah benar, 10A. Oke, nah sekarang bagaimana kita import data ya? Ini kan data banyak ya, data banyak. Kita coba hapus dulu. Oke, tinggal sisa 3 data. Nah sekarang saya menyarankan untuk mau mengimport, formatnya itu di download dalam bentuk Excel boleh ya, Excel. Tapi kalau di sini kita download dari sini, berarti kita harus aktifkan dulu. Di sini data siswa kan ada yang tidak kita tampilkan ya, di list page itu ada ID user gitu ya. Maka boleh, saran saya boleh di download juga dari dalam sini. Di dalam sampingnya, di tabel data siswa, lalu di export gitu ya. Lalu bagian SQL kita download CSV for Microsoft Excel. Oke, download. Oke, ini udah muncul ya, namanya data siswa 2. Kita buka sini. Oke, ini urutannya udah benar ya, urutannya udah benar. Nah, ID ini boleh ya dilanjutkan, misalnya 73, 74, 75 gitu ya. Lalu nomor induk ini kita ngasal yang sampai sama. Lalu 33, 34, 35, nama siswa Adi, ada Ida gitu ya, jenis kelamin laki-laki, laki-laki, perempuan, tempat lahir ini Bogor. Nah ini ya, tanggal ini mohon diperhatikan, di tanggal itu formatnya diklik aja di sini kalau banyak data, atau disetting dulu sebelum data ditimpa ke sini. Itu disetting dengan number, lalu di bagian date ini oke, di sini ya tanggalnya gitu. Nah, untuk lebih memastikan lagi boleh menggunakan ini nih, morph number, lalu di bagian custom. Nah, ini dipastikan seperti ini. Oke. Dan ID usernya boleh 456 gitu ya. ID kelasnya boleh. Nah, ID kelasnya kita cek di sini. Di sini kelasnya ID-nya berapa? Ada 2 dan ada 1 ya. 112 boleh. Ini ada 3 data ya. Sementara ada 3 data. Nah, sekarang file ini kita save as dalam bentuk Microsoft Excel Workbook ya. Sini saya simpan di desktop, namanya data siswa 3 gitu ya, siswa 3. Lalu saya simpan seperti ini. Nah, ini udah dalam bentuk Excel ya. Nah, tinggal teman-teman buka lagi di PHP Red, lalu di Role and Permission, lalu di bagian administrator, pastikan di data siswa itu import datanya tercentang buat administrator. Kalau nggak ada, berarti di sini administrator yang ini remove dulu, hapus, baru tambah yang baru di sini, add new role, tulis lagi administrator, lalu centang semua di sini.
Karena kalau kita nggak rubah di saat bawaan administrator ini, biasanya di data siswa ini bagian import ini tidak muncul ya. Kalau kita oke. Nah, kalau nggak oke, kita coba ya. Kita coba import, apakah berhasil? Oke, sepertinya tidak berhasil ya. Kita import file, misalnya. Nah, ini kan bawaan tadi data siswa 2 ini ya. Ini masih dalam bentuk CSV. Saya coba CSV, saya import, katanya ini tidak memiliki otoritas. Nah, ini kita lihat codingannya ya. Oke. Ini nih. Nah, ini kita ganti ya. Ini ada codingan, ada di halaman, ada di helper ya, di helper di HTML, baris 373. Nah, ini kita copy, nanti saya simpan di deskripsi. Lalu kita buka PHP Red kita, sistem C, SAMPP, htdocs, lalu app siswa, helper, HTML. Nah, ini 373. Nah, ini kita paste di sini, kita ganti. Nah, kalau udah ganti gini, jangan di refresh di sini ya, karena kalau PHP Red itu kalau kita edit manual, kalau kita refresh dia balik lagi ke bawaan aslinya. Dia maunya kalau mau permanen di settingnya dari dalam PHP Red, bukan dari luar. Nih saya contohin ya, saya preview di sini. Nah, codingan di 373 itu berubah lagi. Nah, ini pembawaannya ini. Kita paste, kita save. Nah, refresh di browsernya gitu ya. Udah, lalu kita convert Excel to CSV. Nah, ini pakai yang atas. Kita coba buka, ke select file, lalu di bagian desktop data siswa 3. Oke, data siswa 3 kita convert. Oke, berhasil ya. Ini kita download .csv. Yang ini adanya di download data siswa 3. Oke, kita coba import ya. Kita coba import data tersebut. Import data, pilih file, di download, lalu data siswa 3, lalu kita import. Oke, ini muncul ya. Di sini muncul data siswa tadi. Ada 3, Ida, ada Adi gitu kan. Nah, sekarang ini kan kelasnya munculnya dalam bentuk ID ya. Nah, kita sesuaikan. Kita balik lagi ke page, lalu di data siswa, lalu di bagian ID class. Ini kita atur di sini detail relationnya. Nah, ini benar data siswa ID class. Nah, ambilnya dari tabel apa? Kelas, bagian apa? ID class gitu kan. Lalu di sini yang ditampilkan adalah nama kelas gitu ya. Nah, yang bagian sini boleh pakai btn link gitu kan. Kalau saya tidak suka dengan ini ya, btn primary ya. Btn primary seperti ini. Coba, kita preview. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini ya 10B. Tampilan seperti ini kurang menarik ya, terlalu ramai. Jadi kita ubah saja tampilannya di page data siswa, dan relationnya kita ganti jadi atau tidak ditampilkan sama sekali juga bisa ya. Di sini tinggal oke. Sini, nah nanti munculnya seperti ini. Oh, ada mata ya. Berarti di sini kita ganti lagi. Di sini gambar yang sini kita buang, dan oke, dan preview. Oke, seperti ini ya, seperti ini. Lalu kita setting berdasarkan
kelas dan nama ya. Berarti kita cari ke lagi di sini di PHP Red, lalu di sini kita cari ke bawah, ini order by ya, order by kita pertama ID kelas gitu ya, ascending ya, berarti dari kelas yang paling bawah. Setelah ascending baru kita nama siswa. Dan oke, kita preview lagi dan kita lihat di sini dimulai dari nama Adi kelas 10 gitu kan, dan seterusnya gitu. Oke, sekarang kita lihat di preview. Nah, preview ini kan terlalu rame ya. Di sini ada beberapa yang harus kita hilangkan, seperti misalnya ID siswa, ID user gitu kan, harus kita buang. Berarti kita kembali ke sini, view page, ID siswa kita sembunyikan, ID user kita sembunyikan, kelas kita pindahin ke atas di sini. Oke, status kita biarkan. Oke, kita coba lagi, lihat lagi di sini. Oke, ini sudah ya. Nah, nanti kita setting lagi ya. Nah, itu ya beberapa contoh. Nah, ini tanggal nih, tanggal lahir kan dalam format seperti ini ya. Kita ganti aja tanggalnya di bagian list, tanggal lahir. Di sini record fieldnya adalah format date, lalu formatnya adalah kita kasih D N Y, kita ganti ya, kita ganti D N Y. Kalau mau nama bulan berarti ya tinggal N-nya besar gitu ya. Preview, nanti nama bulan di sini. Nah, ini Jul gitu ya, Jul. Tapi kalau mau bulannya hanya angka, berarti tinggal N-nya dikecilin ya, N, dan preview lagi, dan hasilnya seperti ini lagi ya, tanggalnya sudah berubah. Oke, itu untuk sementara cara import data dan cara menambahkan kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.